Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ma'ruf dengan NIM K7223054 dari program studi PSDKU PGSD Kebumen. Kali ini saya akan membawakan materi tentang hak asasi manusia. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas 2 pendidikan Pancasila dan memberitahu teman-teman tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Peter, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hal-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Menurut Milne, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin, sosial dan budaya, serta status sosial. Menurut Wolhoff, hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Menurut Austin, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta memungkinkan manusia untuk berkembang dengan penuh. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Ciri ketiga dari hak asasi manusia adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. Ciri keempat dari hak asasi manusia adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika hak asasi manusia dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.
Yang berikutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia dan contohnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia terdiri dari beberapa macam, di antaranya: 1. Hak asasi manusia untuk hidup. 2. Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak kesejahteraan. 8. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Contoh dari hak asasi untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lain dari hak asasi untuk hidup yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir batin. Yang kedua, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama atau hukum negara. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Contoh terakhir dari hak mengembangkan diri adalah setiap manusia berhak memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individu atau kelompok. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk dinyatakan bersalah jika belum seperti adanya memiliki beberapa contoh seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk, seperti penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang. Yang ketujuh, hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Contoh dari hak kesejahteraan yaitu
Setiap orang, laki-laki atau wanita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. 8. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirlah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dimana contoh-contohnya seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan, dan setiap warga berhak untuk ikut pemilu. Yang 9, hak wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini terdapat hak wanita. Beberapa contoh dari hak wanita seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya, wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Yang terakhir, yang 10, hak anak. Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Nah, kesimpulannya yaitu hak asasi manusia adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana setiap individu dihormati dan diperlakukan setara. Adanya hak asasi manusia bertujuan untuk menjamin kebebasan dan kesejahteraan setiap orang, mengurangi konflik akibat perbedaan, dan memastikan perlindungan hukum serta kesempatan yang adil bagi semua. Cukup sekian pembahasan materi tentang hak asasi manusia dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.